Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Bulanggra ini akan menjelaskan tentang teks berita. A. Informasi aktual dan akurat pada teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Yang pertama ada media cetak, yaitu ada koran, tabloid, dan majalah. Yang kedua ada media elektronik, yaitu ada radio, televisi, dan film. Informasi yang disampaikan dalam berita adalah peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat, dan berita haruslah bersifat fakta. Ciri-ciri teks berita. 1. Bersifat aktual atau harus sesuai dengan fakta. 2. Berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang bermanfaat. 3. Kronologis, yaitu runtutan peristiwa yang disajikan secara urut dan serta memiliki keterangan waktu dan tempat. 4. Isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. 5. Bersifat objektif, yaitu apa adanya. Syarat-syarat berita. A. Faktual, yaitu harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. B. Aktual, berita disajikan harus yang terkini atau terbaru. C. Akurat, berita ditulis berdasarkan fakta atau opini narasumber melalui proses konfirmasi dan tidak ada rekayasa. D. Lengkap, yaitu berita disusun dengan lengkap agar jelas, mudah dimengerti, serta memuat unsur adik simba atau 5W1H. E. Berimbang, berita harus asli, tidak berat sebelah, dan tidak memihak orang. F. Menarik perhatian, berita harus menarik perhatian, bermanfaat, dan penting. G. Kedekatan. H. Sistematis dan mudah, berita harus disusun secara urut, runtut, dan kata atau istilah yang digunakan harus mudah dipahami. I. Dampak, sekuat apa berita memberikan pengaruh dalam informasi, memengaruhi, menghibur, dan mendidik yang merupakan tujuan jurnalistik. Unsur-unsur berita. Berita dikatakan lengkap dan akurat apabila mencakup unsur 5W dan 1H, yaitu what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. B. Struktur pola penyajian dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, struktur berita, yaitu ada judul atau headline, yaitu kata kunci yang biasanya memuat kejadian yang akan dibahas dan dibuat menarik. B. Teras berita atau orientasi, yaitu pembuka tentang hal yang akan diberitakan. C. Badan atau tubuh berita, yaitu berisi peristiwa-peristiwa secara rinci dari awal hingga akhir berdasarkan fakta. D. Kaki atau ekor berita, yaitu berisi informasi yang kurang penting atau informasi tambahan. Selanjutnya, pola penyajian berita. A. Struktur bebas, yaitu hal menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir berita. B. Piramida bertumpuk, digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. C. Piramida terbalik, informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. A. Bahasa baku, netral, dan objektif. Berita menggunakan bahasa baku, netral, dan objektif, dan juga dibuat singkat, padat, lugas, dan jelas, serta komunikatif. B. Konjungsi, yaitu kata tugas atau kata hubung berfungsi menghubungkan dua atau lebih kata, frasa, klausa, atau kalimat. Yaitu ada konjungsi temporal, mengacu pada waktu dan sarana, kohesi teks, ditandai dengan sejak, sebelum, ketika, sejenak, semenjak, dan setelah. Selanjutnya, konjungsi kronologis, untuk menjelaskan urutan waktu ditandai dengan kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang terakhir, konjungsi bahwa, sebagai penerang kata yang diikutinya. D. Kata kerja mental, mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, keberadaan. E. Adverbia atau kata keterangan, menjelaskan verba, adjektiva, umumnya adverbia digunakan untuk pewatas. F. Verba transitif atau pewarta, yaitu kata kerja yang bentuknya dapat diubah antara pasif dan aktif. G. Bahasa denotatif, yaitu bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Menyajikan teks berita. Yang pertama, penyajian berita secara tertulis. A. Mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita. B. Fakta dan data dituliskan berdasarkan rumus 5W dan 1H. C. Komposisi naskah berita terdiri atas judul, baris, tanggal, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. D. Menyunting atau koreksi naskah berita. 4. Bentuk penulisan berita. 1. Straight atau hard news, menggunakan gaya
bahasa to the point, contohnya pada koran. 2. Feature news, yaitu gabungan antara bahasa artikel dengan bahasa sastra. 3. Comprehensive news, penulisan berita yang komplit, ilmiah, dan memakai referensi. 4. Investigative news, membutuhkan ketajaman analisis dan kelengkapan data. Selanjutnya ada penyajian berita secara lisan. A. Memahami isi teks berita. B. Memahami satuan struktur bahasa. C. Menggunakan lafal yang jelas. D. Menggunakan intonasi atau irama. E. Memperhatikan kejelasan ucapan. F. Menempatkan jeda panjang atau pendek. G. Memberikan tekanan pengucapan. H. Memperhatikan sikap gestur tubuh. I. Menggunakan ekspresi mimik wajah. J. Mengatur napas dengan tepat. Yang terakhir, penyajian berita melalui vlog. Teks berita dapat disajikan melalui vlog. Vlog atau video blogging merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video selain teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti kamera digital dan smartphone. Kegiatan blogging ini seperti menambah konten dalam bentuk teks dan gambar secara berkala. Sekian penjelasan